Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kita semua. Yap, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun teman-teman berada. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Iya, betul banget. Di tengah pandemi yang udah mulai mereda ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur banget nih, kali ini kita bisa collab bareng dalam satu podcast. Secara kan kita beda pulau nih, Nov. Jadi konsepnya itu kita podcast LDRan gitu. Iya, bener banget nih nge-podcast berdua. Sepertinya bakal seru banget. Apalagi di podcast kali ini kita bakal ngebahas terkait core value ASN yang berakhlak, serta ASN kekinian yang berakhlak. Nah, ya, tapi tunggu dulu nih, Nov. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita perkenalin diri dulu nih. Salam kenal teman-teman semua. Kenalin nama saya Endang. Saya CPNS BPOM tahun 2022, unit penempatan Bepom di Mamuju. Nah, untuk beberapa menit ke depan, kami berdua akan nemenin teman-teman dalam podcast yang sangat luar biasa dan sayang banget buat teman-teman lewatin. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir dan jangan di-skip ya. Iya, benar. Sebentar, aku juga mau pantun nih, biar kelihatan kalau kita nih lagi nge-podcast gitu kan ya. Di meja ada markisah. Sudah habis dimakan opah. Perkenalkan, nama saya Novia, peserta Latsar tahun 2022. Kami CPNS, Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022 yang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS di Kementerian Perhubungan Angkatan 1 Kelompok 2. Cakep, Nov. Nah, hari ini kita mau bahas core value ASN berakhlak terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kerja kita nih, Nov. Iya, betul banget. Jadi fenomena yang sering terjadi terkait core value ASN yang berakhlak nih banyak banget ya. Nanti aku mau cerita sedikit dulu nih. Nah, ini pas banget sama podcast kita hari ini yang ngebahas tentang core value yang berakhlak. Nah, jadi gini nih, kemarin tuh ada kegiatan senam pagi hari Jumat. Setelah itu ada Jumat hijau di kantor kita. Nah, kegiatan kita itu kayak nanam-nanam pohon gitu di depan kantor. Nah, program ini juga sekaligus kegiatan bersih-bersih. Jadi semua kelompok substansi itu pada bersih-bersih di area kerja masing-masing. Kita saling membahu-membahu membersihkan lingkungan kantor. Pokoknya kegiatan ini seru banget deh. Nah, pas kegiatan ini aku antusias banget sih. Soalnya kan kita bisa kolaborasi sama teman-teman di kantor. Terus juga bikin lingkungan jadi semakin kondusif, bersih, dan rapi gitu ya. Jadi bawaannya kalau ke kantor tuh senang gitu ngelihat hijau-hijau di depan kantor. Nah, kegiatan ini nilai yang kita terapkan sebagai ASN berakhlak itu ada kolaboratif sama harmonis. Sebenarnya kan kegiatan yang kayak gini tuh kelihatannya sepele banget kan ya, tapi sangat-sangat bermanfaat. Betul nggak sih? Ya, betul. Itu seru banget ya, Nov. Keren lah pokoknya. Apalagi nanam pohon gitu kan, penghijauan. Sekalian bisa ngurangin dampak pemanasan global. Benar-benar bervalue tuh, Nov. Itu inovasi di sana ya? Eh, bukan inovasi sih, kayak lebih ke kegiatan yang kita lakuin rutin gitu. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya nih dijadikan inovasi itu juga bagus sih, ide cemerlang. Iya, benar banget tuh. Itu namanya inovatif. Apalagi kita sebagai ASN milenial, kita harus lebih aktif memberikan inovasi-inovasi untuk kemajuan instansi kita. Nah, iya, membahas soal inovasi dengan ASN milenial nih. Di tempat aku sekarang nih, Nov, hampir 80% pegawainya tuh ASN milenial. Jadi kami dituntut untuk selalu memberikan inovasi sekecil apapun itu. Misalnya, share info ke sosial media kami, misalnya Instagram, Facebook. Karena sekarang kan udah menuju era 5.0, jadi kita harus lebih berkembang melesat sesuai dengan jargonnya kami nih, Bepom Mamuju melesat. Wih, keren. Banyak ya core value ASN berakhlak yang udah kita terapin sebenarnya di lingkungan kerja kita nih. Jadi emang benar, awalnya itu hal-hal yang kayak besar gitu, itu dimulai dari hal-hal kecil, kayak yang kita lakuin ini ya, Dang ya. Ya, benar, no, betul banget. Apalagi slogan ASN kan bangga melayani bangsa. Jadi sebenarnya simple sih kegiatan yang kita lakukan, ya kan? Tapi manfaatnya tuh besar untuk instansi dan negara. Yap, that's right. Apalagi sekarang ASN tuh sering banget dianggap kayak kerjanya tuh nyantai-nyantai lah, kerjanya enak banget, jam 2 udah pulang. Padahal kan kita kalau misalnya kerja tuh kadang Sabtu Minggu juga tetap masuk kalau urgent. Aku juga sering banget pengamatan di hari Sabtu atau Minggu, karena kan kalau misalnya kita kerja hari Jumat, inkubasi 2 hari, pengamatannya hari Sabtu atau Minggu. Loyalitas banget kan sampai masuk Sabtu Minggu. Iya, benar. Itu core value loyal namanya, Nov.
Bagus itu, berarti kamu bertanggung jawab terhadap tugas yang kamu emban, bahkan di hari libur, kamu masuk pengamatan sampel kan. Sama juga case-nya kayak aku, kan juga di bagian laboratorium nih, jadi hampir sama lah case yang kita hadapi. Apalagi nih Nov, kemarin kan habis gempa Mamuju tuh. Aku tuh sebenarnya kesulitan ngerjain tugas, apalagi kan aku di tempat pengungsian, tapi akhirnya karena menanamkan sifat berakhlak, jadi aku bisa dong ngerjain tugasnya sampai selesai. Iya, Yandang, keren dah. Tapi syukur banget sih kamu aman dan bisa nyelesain tugas dengan maksimal meskipun ada bencana. Loyalitas banget sih, kamu hebat. Nah, sikap kayak gini nih yang harus dicontoh sama teman-teman ASN di luar sana. Mantap. Ya, setuju banget, Nov. Next, kita bahas fenomena-fenomena ASN yang lagi viral nih. Tema kita kali ini kan kolaborasi PNS. Baiknya dengan siapa? Yap, Core Value ASN salah satunya itu kolaboratif. Yang di sini kita akan kupas tuntas tentunya. Iya, benar banget. Kolaboratif emang salah satu hal yang kompleks. Dan ini berkaitan dengan pihak lain ya, yang notabene kita tuh harus kerja bareng buat capai tujuan yang sama. Nah, kita juga harus memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk kontribusi dan saling menggerakkan untuk hasil yang maksimal. Ya, kalau membahas point of view kita sebagai ASN ya, baiknya ASN ini berkolaborasi dengan siapa? Tapi yang lagi viral nih tentang kolaborasi PNS dengan robot yang sering kita temui beritanya di sosial media. Nah, gimana nih menurut kamu, Nov, kira-kira bentuk kolaborasi seperti apa sih kerja bareng robot? Begitu maksudnya. Nah, itu emang berita yang viral banget sih, Dang. Bahkan di CNBC Indonesia ditulis pada Musrenbangnas RPJMN 2020 sampai 2024 bulan Desember 2019 tahun lalu nih. Pak Jokowi itu sempat menyebutkan komitmennya untuk menggantikan PNS dengan robot artificial intelligence atau AI. Nah, ini kan bakal ngeri banget ya kalau misalnya kita sebagai PNS digantiin sama robot. Iya, serem banget juga kan. Ntar kita nggak kerja lagi atau gimana. Tapi nih, kalau sepenangkap aku ya, kita tuh kerja bareng atau pekerjaan kita yang menumpuk bisa diselesaikan bareng. Apalagi misalnya pekerjaan kita yang di luar tupoksi kita, maybe bisa dikerjain sama si robot. Tapi nih, Nov, setauku, yang bakalan digantiin sama robot itu eselon 3 dan eselon 4 yang seringkali menghambat birokrasi gitu, Nov. Oh gitu ya. Kalau aku pribadi sih, kalau emang digantiin sepertinya nggak perlu sih. Kenapa? Soalnya nggak worth it sebenarnya kalau digantiin sama robot AI. Kan mikirin dari segi biaya pengadaan, terus juga pemeliharaan. Belum lagi kalau misalnya upgrade software. Nah ini kan kalau misalnya pegawai eselon 3 sama 4 yang kurang kompeten itu kan bisa aja tuh dikasih pelatihan, coaching, supaya bisa meningkatkan kinerjanya sebagai ASN. Jadi nggak semata-mata digantiin sama robot gitu. Tapi ini opiniku ya, kembali lagi kepada perintah dari atas gimana juga. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, Naf, kalau dari segi biaya sih worth it aja. Soalnya solusi robot AI sebagai pengganti PNS ini dianggap lebih efisien dari segi pengelolaan APBN, di mana masalah negara saat ini yang terbebani akibat tingginya kebutuhan membayar gaji, tunjangan PNS, di samping itu pensiunan PNS yang masih jadi beban negara. Jadi kenapa tidak bisa mengurangi beban negara juga kan? Kalau misalnya aku mikir dari penjelasan kamu sih emang aku setuju banget konsepnya. Bisa sih kalau bertahap harusnya diterapkan dimulai dari bagian kayak misalnya nih resepsionis gitu. Karena kan lebih mudah dan lebih menarik dari segi pelayanan. Jadi kan kalau misalnya ada robot biasanya tuh masyarakat kayak ngelihatnya wah ada robot nih kayak gitu. Itu bisa sih efisiensi juga biaya untuk kebutuhan dari gaji, tunjangan, pensiunan yang tadi kamu sebutkan itu. Itu juga bisa mengganti ASN menjadi robot AI untuk efisiensi kinerja ASN juga sih. Tapi nggak semua ASN juga digantiin. Iya, betul. Jadi step by step gitu. Dari segi kolaboratif kan emang harusnya kita sudah berkolaborasi dengan teknologi ya. Apalagi saat ini transformasi dari era 4.0 ke 5.0. Jadi kedepannya PNS dan robot ini akan menjadi rekan kerja yang mengisi di lingkungan birokrasi. Jadi kalau dari core value berakhlak masuk kan ya? Iya betul masuk.
Kalau dari segi kolaboratif dan adaptif itu masuk banget. Karena kan kita bisa berkolaborasi dengan robot, kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan teknologi dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri kan. Itu juga bisa menjadikan kita sebagai ASN semakin efektif gitu. Kalau ditanya sih, misalnya bagusnya kolaborasi sama siapa ya ASN ini? Sebenarnya ya kalau sebagai ASN ya kita pribadi harusnya kita mampu berkolaborasi dengan siapapun termasuk robot atau teknologi sesuai dengan panduan perilaku dari core value kolaboratif, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, setuju. Jadi emang ada pro kontra, jadi pasti juga ada plus minusnya yang tentunya dibutuhkan evaluasi lebih lanjut. Bagaimana efektif dan efisiennya ASN memberikan pelayanan kepada bangsa. Benar nggak sih? Iya benar banget Dang, setuju. Sepertinya seru banget ya kalau misalnya kita ngomongin kolaborasi ASN ini kayak, aduh udah sampai habis nih waktunya. Iya, ya ampun nggak kerasa ya udah sekian menit aja nih kita ngobrolnya. Seru juga ya. Next kita bisa duet podcast lagi nih dengan tema yang berbeda kali ya. Bisa banget Dang. Oke, kita akhirin aja ya podcast kita kali ini. Saya Novia Hilsandi dan rekan saya. Endang Sriwati. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Sampai selanjutnya bertemu di ya. podcast selanjutnya ya. Bye. Bye.